saya bicara bahwa kita tetap terbuka, tapi kita tidak mau tentu istilahnya memaksakan, karena tadi yang teman-teman sudah tanya, Justin mendarat langsung main, Nathan ya datang langsung main. Artinya apa? Tidak ada pemaksaan. Mereka langsung main dengan resiko cedera, tapi mereka yang mau memilah merah putih. Nah itu yang kita harapkan. Dan silakan cek para pemain yang ada di tim nasional ini, ya jangan ada stigma pemain bayaran, bahwa mereka semua memang tadi mau bela merah putih. Ya bisa disaksikan di administrasi. Dia sedang berproses untuk diambil ya tes medis, tes kesehatan dia. Oke. Dokter Febri dari mitra keluarga rekanan ya PSSI dan rumah sakit sudah menyatakan bahwa dalam 2 jam itu kondisinya fit, bagus, oke untuk dilanjutkan. Jadi surat-surat sekarang dia berproses dan tersedia pada bulan Maret. Diam-diam Erick Thohir bertemu Ian Madsen, pemain keturunan siap jalani proses naturalisasi WNI. Jakarta, dalam sebuah pertemuan yang dilakukan secara tertutup dan penuh kehati-hatian, Ketua Umum PSSI Erick Thohir diam-diam melakukan langkah strategis besar yang kembali membuat publik sepak bola tanah air terkejut. Pria yang dikenal sebagai sosok penggerak utama revolusi sepak bola Indonesia ini ternyata telah melakukan pertemuan langsung dengan bintang keturunan Belanda berdarah Indonesia, Ian Madsen. Pertemuan tersebut kabarnya berlangsung di sebuah hotel bintang 5 di kawasan Eropa, jauh dari sorotan media. Meski berlangsung secara tertutup, informasi pertemuan ini akhirnya bocor ke publik melalui sumber internal yang terpercaya. Dalam pertemuan itu, Erick Thohir secara langsung menyampaikan visi besar timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia, sekaligus membujuk Ian Madsen agar bersedia menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Erick Thohir tampaknya benar-benar tak main-main dengan ambisinya membawa timnas Indonesia ke level tertinggi. Setelah sukses membawa beberapa pemain naturalisasi kelas dunia seperti J.I.Z., Ole Romeni, Miss Hilgers, hingga Rafael Struijk, kini giliran Ian Madsen yang menjadi target selanjutnya. Nama Ian Madsen memang bukan nama sembarangan. Pemain berusia 22 tahun ini merupakan salah satu talenta muda terbaik yang dimiliki Belanda. Ia merupakan pemain binaan Akademi Feyenoord dan PSV, sebelum akhirnya diboyong Chelsea ke Stamford Bridge. Tak hanya itu, Madsen juga tampil gemilang saat dipinjamkan ke klub-klub Championship seperti Coventry City dan Burnley, di mana ia menjadi kunci promosi klub tersebut ke Premier League. Melihat kiprahnya yang cemerlang di Eropa, tak heran jika kehadiran Ian Madsen di timnas Indonesia akan memberikan efek luar biasa. Pemain yang bisa bermain di posisi bek kiri dan gelandang serang ini menawarkan fleksibilitas dan kualitas yang sangat dibutuhkan skuad Garuda. Isu keturunan Indonesia dalam diri Ian Madsen memang sempat berembus sejak lama. Ayahnya dikabarkan memiliki darah keturunan Indonesia dari wilayah Maluku, sementara ibunya berasal dari Suriname yang juga banyak dihuni masyarakat keturunan Indonesia. Namun, selama ini Madsen lebih memilih bungkam soal asal-usulnya. Baru-baru ini, dalam wawancara eksklusif bersama media Eropa, ia sedikit membuka diri. Ayah saya pernah bercerita tentang akar kami yang berasal dari Indonesia. Saya tumbuh dengan cerita-cerita tentang budaya Indonesia. Saya belum pernah ke sana, tapi selalu ingin suatu hari nanti bisa mengenal tanah leluhur saya, ujar Madsen kala itu. Pernyataan ini rupanya menjadi pintu masuk bagi PSSI. Erick Thohir yang dikenal memiliki jejaring luas di Eropa, langsung menyusun strategi untuk mendekati sang pemain secara pribadi. Ia tak ingin kesempatan emas ini dilewatkan. Dalam pertemuan rahasia tersebut, Erick tidak hanya datang sendiri. Ia ditemani oleh tim hukum dan perwakilan dari Kemenpora serta Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas mengawal proses administrasi naturalisasi.
Dari hasil pembicaraan, Madsen dikabarkan memberikan sinyal positif dan bersedia menjalani proses naturalisasi jika semua berjalan lancar dan tanpa paksaan. Proses awal kini mulai berjalan, dimulai dari pelacakan dokumen asal-usul keluarga, pengumpulan data keturunan, hingga pengecekan oleh Dirjen Imigrasi. Jika semuanya lancar, dalam waktu 2-3 bulan ke depan, Ian Madsen bisa resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia. Kabar ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Media sosial dipenuhi unggahan fans yang antusias menyambut kabar bergabungnya Ian Madsen ke timnas Indonesia. Banyak yang memuji langkah Erick Thohir yang dinilai tak hanya cepat, tapi juga strategis dan penuh perhitungan. Kalau benar Madsen jadi WNI, ini bakal jadi revolusi besar. Bek kiri kelas dunia, umur masih muda, dan punya jiwa petarung. Garuda makin mengerikan, tulis salah satu netizen. Tak sedikit pula yang berharap Madsen bisa tampil membela merah putih di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar September mendatang. Nama Madsen diprediksi akan menjadi pengisi tetap lini pertahanan bersama JIZ atau bahkan menggantikan posisi utama jika performanya konsisten. Strategi Erick Thohir kali ini menunjukkan kematangan dan kehati-hatian yang luar biasa. Tak seperti pendekatan pemain lain yang kerap diumumkan lebih dulu, proses pendekatan terhadap Ian Madsen dilakukan dengan sangat tertutup. Hal ini diyakini demi menjaga privasi dan kenyamanan sang pemain serta menghindari tekanan dari pihak lain, termasuk Federasi Sepak Bola Belanda. Langkah ini disebut sebagai bagian dari diplomasi, senyap tapi mematikan, ala Erick Thohir, bergerak di balik layar namun hasilnya sangat berdampak besar. Sebelumnya, pendekatan yang sama juga dilakukan saat mendatangkan Sain Patinama yang akhirnya memilih Indonesia meski sempat dirayu oleh KNVB, Asosiasi Sepak Bola Belanda. Dengan bergabungnya Ian Madsen ke dalam proses naturalisasi, Indonesia kini punya peluang besar untuk membangun generasi emas sepak bola. Dengan skuad yang diperkuat pemain-pemain berdarah Eropa seperti Madsen, Jordi Amat, Ivar Jenner, Justin Hubner, hingga Rafael Struijk, timnas Indonesia tak lagi dipandang sebelah mata di kawasan Asia. Langkah ini bukan hanya soal prestasi, tapi juga soal identitas dan semangat kebangsaan. Banyak pemain keturunan yang akhirnya menemukan jati dirinya saat mengenakan seragam merah putih. Mereka bukan hanya datang membawa skill, tapi juga cinta dan kebanggaan terhadap tanah leluhur mereka.